Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin mengomentari sebuah video dari Tanpa Ragi yang judul mereview Kaf Media Channel. Kita langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari. Halo semua, karena banyak teman-teman yang meminta saya untuk menanggapi Kaf Media Channel, jadi pada video ini saya akan memberikan review tentang Kaf Media Channel. Oke, kita mulai aja ya. Nah, karena saya adalah YouTuber pemula, saya suka sekali untuk belajar dari channel-channel yang lain. Ketika saya mencari Kaf Media Channel di YouTube, saya lihat, wow, subscribersnya sudah hampir 400 ribu. Lalu, saya lihat waktu channel ini mulai tayang, bulan Januari tahun 2018. Berarti, channel ini mencapai 300 ribu subscribers dalam kurun waktu 2 tahun. Saya mesti jujur mengatakan bahwa hal ini adalah sebuah prestasi yang tidak mudah untuk dicapai. Kita coba aja bandingkan dengan channel Mola Center Ayah Sofia milik Ustadz Insan Mokoginta yang ahli dalam menceraikan keluarga orang lain, dan channel Sani Humun. Bentar, ini saya bantah tuh guys ya. Ahli dalam menceraikan keluarga orang lain. Gini. Ini jelas fitnah ya. Kalau beliau itu dikatakan ahli dalam menceraikan keluarga orang lain, ya udah banyak keluarga mencerai karena beliau. Tidak, ya. Waktu ada kasus gini, yang saya udah buat videonya ini siapa ini Tanpa Ragi ini gagal paham dia. Waktu itu ada seorang mualaf wanita, ya. Dia istri dari seorang kafir tentunya yang beragama Kristen gitu kan. Jadi bapak itu istrinya udah cerai dengan dia. Nah, dan karena mualaf gitu kan. Dia belum cerai, masa tuh dia mualaf tapi posisi masih suami istri. Nah, jadi dalam Islam itu haram kalau wanita yang sudah muslim itu berhubungan ya, jangan lagi berhubungan intim ya, menikah pun haram. Nah, jadi karena si wanita ini sudah jadi muslim, maka dia harus taat pada syariat Islam. Ya, ini bukan pandai-pandai Ustadz Mokoginta. Dia mengajarkan tentang syariat Islam. Anda seorang muslim, haram bagi Anda untuk bersuamikan orang non-muslim atau kafir, karena ini bapak itu beragama Kristen, dan apalagi sampai Anda berhubungan intim dengannya. Makanya, kalau ikut ajaran Islam, Anda harus cerai gitu. Ini disampaikan oleh Ustadz Mokoginta itu adalah syariat Islam gitu, yang ada di Quran dan hadis, bukan asal-asal pada dia. Nah, jadi ya mau nggak mau ibu itu atau wanita itu harus cerai dengan suaminya. Kalau nggak dia berzina itu guys. Nah, dia bisa saja tetap nikah, bisa tetap berhubungan intim, tapi statusnya zina gitu. Itu tidak akan membatalkan keislamannya, ya kan? Dia tetap dihitung mualaf, tapi dia berzina, melanggar syariat Islam gitu guys. Nah, jadi itu yang tidak mengerti oleh Tanpa Ragi. Dia mengatakan Ustadz Mokoginta itu ahli dalam menceraikan orang lain. Ini salah besar ya. Ini fitnah luar biasa yang harus saya bantah di video ini, dan juga sudah saya bantah di video sebelumnya guys. Yang ahli dalam menyelipkan tanda kurung pada kitab suci sambil senyum-senyum sendiri. Nah, ini satu lagi, itu namanya tafsir. Tanda kurung dalam kitab suci itu tafsir. Ya. Kita untuk menafsir sesuatu itu kita menambahkan tanda kurung. Contoh, misalnya kayak saya bisa saja bikin tanda kurung seperti ini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, ya kan? Bukankah kami telah berbuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu, dan melakukan banyak mujizat dengan namamu? Nah, itu saya bisa lihat dalam garis kurung itu Kristen. Kenapa? Karena hanya orang Kristen yang melakukan itu, ya, yang memanggil Yesus Tuhan, melakukan banyak mujizat dengan namanya, gitu kan, mengusir setan dengan namanya, dan melakukan banyak intinya adalah memakai namanya. Itu pasti orang Kristen. Nggak mungkin orang di luar Kristen melakukan itu. Saya Muslim nggak mungkin memanggil Tuhan atau memakai namanya, nggak mungkin gitu. Nah, saya bisa bikin dalam kurung itu Kristen, itu nggak masalah. Itu namanya tafsir, gitu kan. Orang bebas menafsirkan asal sesuai dengan teks dan konteks guys. Nah, itu yang tidak dipahami oleh Tanpa Ragi. Channel Insan Mokoginta dimulai tahun 2018, jadi tidak jauh beda dari Kaf Media Channel. Tetapi Insan Mokoginta hanya punya 65 ribu subscriber.
sedangkan Kaf hampir 400.000 subscribers. Lebih dari 6 kalinya Insan Mokoginta. Terlebih lagi dengan channel Sanihu Munir yang sudah mulai sejak November tahun 2010. Sudah hampir 10 tahun, subscribersnya baru 15 ribuan. Pak Sanihu Munir ini adalah senior kita dalam ilmu perbedaan agama. Saya juga banyak belajar dari beliau gitu, mengenai ilmu perbedaan agama. Jadi beliau itu adalah sezaman dengan Zakir Naik tentunya ya, yang sudah yang sangat legendaris itu. Bukan Zakir Naik, Ahmad Didat ya. Jadi beliau selevel dengan Ahmad Didat yang legendaris itu ya. Mungkin di bawahnya itu ada Zakir Naik gitu. Nah, jadi intinya adalah beliau ini adalah senior kita, yang guru besar kita dalam, termasuk salah satu yang kita seniorkan dalam hal ilmu perbedaan agama. Dan saya tonton video-video beliau, itu sangat bagus sekali. Itu sangat mengedukasi. Anda bisa tonton channelnya, itu membahas total tentang tuntas tentang kristologi, guys. Jadi beliau juga memakai kajian-kajian, dan beliau beliau tuh sudah memakai buku-buku yang akan dalam bahasa Inggris gitu. Di sumber-sumber beliau ini sangat bagus, guys ya, bukan hanya bacaan-bacaan lokal gitu. Kita juga bisa melihat di sini, rata-rata pertumbuhan Kaf Media Channel adalah 600-an subscribers per hari. Pertumbuhan Insan Mokoginta adalah 100-an subscribers per hari. Dan pertumbuhan Sanihu Munir 2 subscribers per hari. Ini menjadikan sekali loh Pak Sanihu Munir. Padahal saya suka sekali dengan channel Pak Sanihu Munir, sampai saya buatkan satu video khusus dengan judul Umat Tanda Kurung untuk memberikan suka membuli ya. Ingat, ini jangan tertipu guys, dia suka sama channel Ustaz Sanihu Munir itu bukan suka dalam artian senang, tapi suka dalam artian suka membuli. Maka dia buat video seperti ini. Ini kan pembulian gitu guys ya, kepada salah satu senior kita yang mengatakan itu stand up comedy award gitu. Ini kan sangat kurang ajar sekali guys. Hargaan kepada Pak Sanihu Munir sebagai the best sampai peci pun dibikin miring. Ini sangat luar biasa. Ini penghinaan yang luar biasa nih guys. Di sini kita lihat ya, ini kan oknumnya nih, tanpa lagi adalah oknum dalam agama Kristen gitu. Yang pasti saya yakini agama Kristen akan mengajarkan hal ini, tapi sayangnya dia sebagai umat Kristen menunjukkan citra buruk agama dia di sini dan di video-video dia. Ini jadi orang menganggap apakah ajaran Kristen seperti itu? Saya mempertanyakan, apakah Kristen mengajarkan seperti itu gitu kan? Melakukan bulian, hinaan, caci maki seperti ini gitu guys, ya kan? Penghinaan seperti ini belum. Katanya bukankah Kristen itu ajaran kasih gitu. Makanya ini bagi saya sih bagus agar orang tuh tahu seperti apa umat Kristen itu sebenarnya ya. Banyak dari mereka tuh yang tidak mengikuti ajaran kasih yang diajarkan, yang tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Ini belum ditampar, dia sudah nampar orang duluan gitu dengan hinaan dia gitu guys. Up komedi. Jadi kesimpulannya, janda-janda Ustadz Insan Mokoginta dan selipan tanda kurung Sanihu Munir kurang laku di janda-janda Ustadz Mokoginta dan selipan Sanihu Munir ini jelas penghinaan guys ya. Ini sebenarnya ini udah kasar loh bahasanya nih ya kan. Ya biar nanti Allah yang menghukumnya gitu kan. Kita tetap berdoa semoga dia mendapatkan kebaikan, kita dapat hidayah dari Allah gitu kan. Kalau dia juga nggak mau nyari hidayah, ya sudah ya biar Allah yang hukum dia gitu guys. Bandingkan dengan Kaf Media Channel. Yuk sekarang kita bandingkan lagi dengan channel Salam Akal Sehat yang bisanya cuma mengkritik cara baca bahasa Arab, padahal bahasa Indonesia aja dia masih gagap. Dan channel emaknya para mualaf, yaitu channel Irena. Itu dia tepat lagi menuju pada diri sendiri. Saya sering buat video yang menunjukkan kalau dia tuh nggak ngerti tentang bahasa Indonesia. Arti kata menggenapi dia nggak paham, dan juga beberapa arti kata lainnya guys. Itu sudah saya buktikan di video-video saya, dan itu nanti akan saya terus tambah koleksinya gitu kan, jadi bisa tonton. Saya akan terus memantau orang-orang seperti ini yang melakukan penyesatan. Itu akan kita luruskan terus menerus guys. Handono. Saya nggak tahu apakah Umi Irena Handono ini pernah dijadikan janda oleh Insan Mokoginta. Ini kan udah gini, kalau Anda nggak tahu dia pernah jadikan janda apa tidak, Anda diam bagusnya. Untuk apa Anda sebut-sebut coba? Jadi publik itu akan tirik ke arah situ. Itu betapa dia ini tidak punya sopan santun gitu guys.
Kalau anda nggak tahu apa-apa tuh anda diam bagusnya gitu. Ngapain anda bilang mungkin saya nggak tahu apa? Ya nggak tahu ya diam gitu. Kenapa anda masih ngomong-ngomong juga gitu guys? Ini di sinilah letak kegalauan berpikir dari tanpa ragi. Ini saya nggak tahu nih apakah diajarkan di agamanya apa tidak gitu kan. Kalau memang ia diajarkan ini wah luar biasa guys. Atau dia pernah dijadikan janda oleh berapa banyak mualaf, Tuh. dan lain-lain. Tetapi yang pasti, walaupun nenek ini udah tua, channelnya lebih muda daripada Kof Media Channel, yaitu sejak Juni tahun 2019. Di sini, kita bisa melihat pertumbuhan channel Irene Handono seratusan subscribers per hari. Dan channel Salam Akal Sehat sedikit lebih tinggi daripada channel janda tua itu, yaitu 150-an subscribers per hari. Tetapi, masih jauh di bawah Kaf Media Channel. Yuk kita bandingkan lagi dengan channel Islam Care yang isinya curhat gara-gara angpaunya diambil oleh koko-kokonya dan mualaf. Ini juga fitnah luar biasa gitu guys ya kan. Channel yang pemiliknya berkuku belah 5. Ini penghinaan loh, ini rasis loh ya kan. Menyebut apa mereka orang dengan apa unta gitu kan. Ini penghinaan luar biasa nih guys, menyamakan orang dengan hewan gitu. Kedua channel ini sudah dimulai sejak tahun 2014 dan 2015. Jadi, lebih tua daripada Kaf Media Channel. Tetapi, jumlah subscribersnya jauh di bawah. Dan pertumbuhan subscribersnya cuma 1 dan 3 orang. Nah, kenapa saya membahas ini? Karena terlepas dari kita berseberangan agama, saling menjatuhkan, dan lain-lain, sebagai YouTuber, saya berharap kita semua bisa bertumbuh. Kalau kami nggak ada istilah menjatuhkan ya. Kalau kami ini dakwah, ya, itu perlu dipahami apalagi kami tujuannya dakwah. Nggak ada maksud untuk menjatuhkan. Kalau dia terus terang akan menjatuhkan. Makanya dia menjatuhkan itu kan termin yang buruk gitu. Menjatuhkan itu berarti ya bahkan dia sampai menggunakan cara licik gitu, menghina, memfitnah gitu kan. Kalau kita tidak, kita dakwah, kita sampaikan kebenaran. Kita jaga lisan kita dari hal-hal buruk. Kata-kata yang tidak santun, kata-kata menghina, kata-kata membuli, kita hindari itu. Kita murni berdakwah, menyampaikan kebenaran. Mana tak benarnya agama Islam dan mana tak salahnya agama Kristen dan agama lainnya gitu guys. Jadi nggak ada istilah menjatuhkan, ini dakwah, ya kan? Kalau anda merasa kami menjatuhkan agama anda, berarti anda salah di sini. Kalau kami menyampaikan agama anda salah, kami benar, kami punya argumentasi itu dan itu perlu ada bantah gitu. Silakan ada bantah, ada komentari, bisa channel saya atau channel mereka gitu kan. Silakan bantah, kami menerima semua masukan gitu. Karena kami nanti akan saya komentari balik. Kalau sempat akan saya baca komennya dan akan saya komentari balik gitu guys. Nah, jadi nggak ada istilah menjatuhkan. Bagi kami murni dakwah gitu. Kami berjuang jalan Allah untuk untuk mendakwakan Islam gitu. Sama. Sedih sekali saya melihat channel Sanihu Munir, Islam Care, Mualaf Channel yang pertumbuhan subscribersnya nggak sampai jumlah kuku belah yang ada di tangan pemilik Mualaf Channel. Sebagai sesama YouTuber, saya tahu seberapa susahnya teman-teman bikin video YouTube. Dan pertumbuhan yang kecil bisa bikin stres dan patah semangat. Jadi, saran saya untuk channel Ayah Sofia. Saya potong lagi ya. Tanpa lagi yang paham. Kalau orang berdakwah, itu nggak mengharapkan keuntungan. Keuntungan itu adalah suatu bonus ya. Saya berdakwah gitu. Saya buat YouTube ini untuk kesenangan pribadi. Bagi saya menikmati pekerjaan. Saya anggap ini pekerjaan, dakwah itu pekerjaan. Semuanya, jadi dalam Islam tuh guys, semuanya itu jadi Allah tuh menciptakan jin dan manusia tuh hanya untuk menyembahnya. Itu termin menyembah itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 12 bulan setahun, sampai seumur hidup kita jin dan manusia diciptakan hanya untuk menyembah Allah. Nah, untuk itu semua aktivitas itu kita adalah ibadah, menyembah Allah. Tidur kita ya menyembah Allah gitu kan, makan kita menyembah Allah, bahkan buat konten ini juga menyembah Allah gitu kan. Apapun yang kita niatkan untuk lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kayak saya juga bikin konten gaming itu dengan harapan ya sambil saya ngisi waktu luang gitu, daripada saya melakukan hal-hal yang haram, maksiat gitu kan, maka saya isi waktu luang saya dengan hal-hal yang bisa menghibur saya tanpa melakukan maksiat gitu kan. Sekali bolehlah kalau kita main main game gitu, asal jangan lupa waktu gitu. Nah, atau dakwah ini bagaimana kita intinya segala kehidupan kita itu adalah mencari ridha Allah gitu. Jadi dalam Islam itu semua itu dinilai pahala.
Semua yang karena lillahi ta'ala, mau itu makan, bikin konten, tidur, segala macam itu asal dengan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, Allah Ta'ala perintahkan kita itu ibadah padanya 24 jam, bisa apa saja selama diniatkan untuk dia, karena dia, itu akan dapat pahala. Maka kami nggak rugi bikin konten gini, meskipun nanti nggak dapat uang di YouTube, nggak masalah gitu. Uang itu adalah bonus gitu. Ini tujuan utama mereka ini semua, ya usaha kita bikin konten itu untuk tujuan dakwah. Karena dakwah sekarang tuh di media sosial, ya. Karena untuk dakwah di mimbar itu butuh kualifikasi khusus, butuh ilmu yang luas, butuh ilmu yang banyak lah. Nah, YouTube adalah cara baik untuk memulai belajar, memulai untuk berdakwah gitu. Karena kita berpegang pada sampaikanlah walaupun cuma satu ayat. Jadi walaupun kita cuma tahu satu ayat, kita wajib sampaikan. Kalau kita nggak tahu, kita diam gitu guys. Ya. Nah, jadi YouTube adalah media yang baik untuk menyampaikan dakwah, ya, sambil belajar, sambil kita bagaimana supaya kita tuh bagus dalam berdakwah ke depannya gitu guys. Jadi ini bukan semata-mata kalau mungkin apalagi memang motifnya uang gitu. Kita tidak. Makanya Ustaz Sandi Munir atau yang lain itu ya dari 2010 itu santai aja dia. Meskipun dia tidak mendapatkan uang, ya ini kami yang lakukan ini sudah dikasih pahala oleh Allah gitu. Yang kami cari itu adalah ridho Allah. Uang itu hanya bonus. Ya, uang itu hanya rezeki dari Allah. Kalau Allah belum memberi rezeki, ya kami alhamdulillah. Beliau ngasih rezeki, kami alhamdulillah juga. Jadi semuanya itu kami lepas pada Allah SWT. Sanihu Munir, Irena Handono, Salam Akal Sehat, Islam Care, Mualaf Channel, belajarlah dari Kaf Media Channel. Kalau saya lihat, seharusnya kalian bisa dengan mudah menjadi seperti Kaf Media Channel. Karena kelebihan Kaf Media Channel dibandingkan kalian, cuma bungkusnya doang. Isinya mah sama kosongnya dengan kalian. Tuh kan, isinya kotor lah guys. Ini kurang ajar, ini penghinaan ini guys. Contohnya, di video ini dia berkata bahwa bukti orang kafir hanya punya bodoh, tidak punya pintar, adalah bisa bertanya tapi tidak bisa menjawab. Padahal, semua barang yang dia pakai untuk membuat video YouTube adalah ciptaan orang kafir semua. Nah, ini yang saya bantah, gampang sih gak bantah guys. Ini nggak ada relevansinya antara ketika saya sering perhatikan ya, saya sering tonton, sering dalami, sering mengalami juga bahkan kan, kita debat sama orang Kristen itu guys, ya kebanyakan mereka tuh nggak bisa jawab, ya kan? Mereka ditanya, mereka malah berkhotbah gitu, nggak nyambung. Karena bisa banyak lihat perdebatan, apalagi contoh di Speaker Corner itu ya, yang di Inggris sana itu. Ada tonton itu bagus videonya di Speaker Corner, di situ ada Mansur, ada siapa lagi? Banyak lah pokoknya yang pendapat Islam yang debat dengan orang-orang Kristen di taman di kota London itu banyak, buktinya banyak guys. Saya juga mengalami juga. Yang kita tanya itu mereka nggak jawab, mereka malah melenceng lari ke khotbah gitu. Mereka nyampaikan, kita cuma contoh gampang aja. Misalnya di antara kan kan kita tahu ada ayat yang mengatakan tidak ada yang tahu hari kiamat, ya, tidak anak, tidak malaikat, tidak siapapun juga kecuali Allah Bapa saja. Kecuali Bapa saja. Nah itu kan pertanyaan, lalu kita tanyakan, Yesus tahu kiamat enggak? Mereka malah menjawab melebar. Allah itu katanya menjadi manusia dan segala macam gitu, nggak nyambung guys. Tinggal jawab iya apa tidak gitu. Nah, situlah. Jadi mereka itu nggak bisa jawab sebenarnya. Banyak di kegagalan mereka dalam menjawab karena mereka tuh berpegang pada doktrin gitu. Mereka nggak bisa berpikir logis. Mereka berusaha untuk doktrin ini nomor satu, sehingga apapun argumentasinya harus sesuai doktrin gitu. Sehingga walaupun harus berkhotbah tuh berkhotbah dia kan. Jawabannya masih simpel, ya apa tidak gitu kan. Yesus itu tahu kiamat tidak? Tinggal jawab iya apa tidak. Jawabannya simpel, tidak. Lulus tahu kiamat tidak, selesai. Allah Bapa tahu kiamat tidak, tahu, selesai sudah. Nah, berarti itu membuktikan kalau yang tahu kiamat hanya Bapa saja, Anak yaitu Yesus dan Roh Kudus nggak tahu. Itu artinya Anak dan Yesus dan Roh Kudus tuh punya keterbatasan pengetahuan dan mereka bukan Tuhan. Karena yang Tuhan itulah yang punya pengetahuan tentang kiamat, yaitu Allah Bapa saja guys. Jadi simpel sekali penjelasannya. Tapi mereka sudah memilih dan mereka malah khotbah gitu. Jadi malah nggak relevansi. Sama seperti ini gitu. Ya kan? Ini masalah debat agama. Bukan nggak ada masalah mengenai teknologi dan segala macamnya gitu. Jadi kita ketahui banyak orang kafir itu yang non muslim ya. Mungkin Anda takutnya Anda salah paham, ini kafir itu bukan kata-kata kasar guys. Kafir itu arti non muslim, sama aja ketika saya sebut kafir ya non muslim. Saya sebut non muslim ya kafir gitu. Itu bukan suatu kata yang menghina. Itu hanya termin gaya tata bahasa aja. Jadi gini,
orang kafir itu tuh banyak prestasi mereka di luar bidang agama. Tapi nggak berarti dengan mereka berprestasi bisa bikin iPhone segala macam ini lalu mereka agama benar, enggak, itu logika yang salah gitu. Agama ya agama, kehidupan gitu guys. Keyakinan itu beda dengan seperti ini. Jadi jangan nggak ada hubungannya antara teknologi dengan agama gitu guys ya. Kita tahu orang ateis saja tuh itu banyak yang punya menciptakan teknologi tingkat tinggi gitu. Jadi sekali lagi agama bukan ditentukan kebenarannya dari teknologi yang mereka bisa bikin gitu guys. Ini satu hal nggak nyambung. Lalu kita salahkan, kenapa kalian pakai teknologi mereka? Loh, apa salahnya coba? Kita tidak, ini bukan satu lagi, itu bukti kalau tempat lagi nggak ngerti tentang syariat Islam, halal dan haram. Kami halal memakai produk mereka, halal, nggak ada larangan dalam Islam. Tidak ada di situ dikatakan diharamkan memakai produk kafir, tidak. Nggak boleh itu memilih pemimpin kafir, itu jelas. Tapi kalau memakai produk kafir tidak diharamkan. Jadi dia ini nggak ngerti tentang Islam tapi ngomong tentang Islam. Nah, jadi ya justru ketika kita pakai produk ini, itu artinya ya kita menghargai produk mereka. Berarti mereka berhasil dalam hal teknologi, tapi mereka gagal dalam hal keimanan gitu guys. Ini nggak ada hubungan antara keimanan dengan teknologi ya. Ini sekali lagi ini adalah penyampaian yang sangat tidak logis dari Taparagi yang gampang dibantah guys. Bahkan lampu yang dia pakai di rumahnya pun diciptakan oleh orang kafir. Kalau memang orang-orang kafir adalah orang-orang bodoh yang bisa bertanya tidak bisa menjawab, buktiin dong. Nggak usah pakai barang-barang yang ditemukan. Iya, menjawabnya kan buktinya tuh bukan dengan seperti ini. Buktikan dengan jawab pertanyaan muslim. Ya kan? Selesai. Jawab pertanyaan tentang agama, bukan yang dimasukkan penyelesaian itu tentang agama. Nggak ada sampai ke lampu ini guys. Ini adalah gagal berpikirnya tanpa lagi nih guys. Diciptakan oleh orang-orang kafir. Pakai lilin kek di rumah. Nggak paham. Lilin juga diciptakan oleh orang kafir. Pakai obor lah. Munafik sekali kan menggunakan barang-barang ciptaan orang kafir supaya seperti orang kafir, tetapi selalu membenci orang kafir. Bukan, kita memakai benar-benar yang diciptakan orang kafir bukan biar seperti orang kafir, tapi itu biar mempermudah hidup. Islam tidak melarang untuk mempermudah hidup. Apalagi ini tuh dakwah, kita perlu media, perlu tools, perlu peralatan untuk menyampaikan dakwah itu. Kebetulan orang kafir membuatnya dan tidak ada larangan dalam Islam mengharapkan itu. Lalu kenapa tanpa lagi mengatakan tidak boleh gitu? Ya, seakan-akan dia yang buat syariat Islam gitu. Makanya Anda kalau nggak ngerti Islam belajar Islam gitu, ya kan? Ada relevansinya antara keimanan dengan teknologi guys. Kalau kamu memang begitu bencinya kepada orang kafir, nah maksudnya nggak boleh seperti orang kafir itu, maksud lu ikut dalam ritual mereka. Contoh mereka ke gereja, kita ikut-ikutan. Mereka intinya mereka melakukan, misalnya mereka membuka aurat, kita ikut-ikutan. Kita harus tetap seperti identitas kita. Bagaimana seorang muslim sejati seharusnya berpakaian tutup aurat, berbicara santun, nggak seperti tempat lagi yang suka hina sana sini. Bicara tuh yang elok, yang santun, yang baik, ya kan? Sampaikan kebenaran, gitu kan? Nah, itu yang dikatakan nggak boleh seperti orang kafir, gitu. Jadi kalau ada orang kafir yang baiknya ambil gitu. Yang maksudnya adalah orang kafir dalam artian keimanannya guys, gitu loh. nggak mau seperti orang kafir, ya nggak usah pakai barang ciptaan orang kafir. Selesai kan? Saya ini Kita gak benci orang kafir ya, kita gak benci, kita selalu doakan mereka agar mereka dapat hidayah ya. Anda bayangkan itu ada kisah mengenai seorang jenderal dari Romawi itu yang masuk Islam di hari terakhir meninggalnya, dia diterima loh guys, diterima, dia dapat hidayah lalu masuk bahasa muslim dan beliau syahid di hari berikutnya. Beliau bahkan sempat sholat itu, tapi beliau itu diterima dengan baik malah, ya kan? Jadi intinya adalah kita selalu mendoakan mereka, mendoakan orang kafir. Kita tidak memusuhi dan membenci orang kafir, tapi yang kita benci adalah kelakuannya. Ya, ketika mereka seperti ini, yang kita benci adalah kelakuan memfitnahnya ini kita benci. Kita benci pada orang-orang yang kelakuannya suka memfitnah seperti Paragi, orang-orang yang suka menghina seperti Paragi. Kita benci kelakuannya, bukan orangnya. Untuk orangnya saya tetap doakan semoga Paragi dan yang orang kafir lainnya itu mendapat hidayah dari Allah dan mereka masuk Islam karena Islam adalah agama yang benar gitu guys.
Kita doakan orangnya, tapi kita benci pada perbuatannya. Ya, sekali lagi ya, kita tidak benci orangnya, kita benci perbuatannya, orangnya tetap kita doakan agar mereka mendapat hidayah dari Allah SWT. Kalau lihat kalian itu bawaannya mau ketawa, tapi kasihan. Karena hidup kalian itu penuh dengan iri hati dan kebencian. Kalian nggak punya kemampuan. Justru yang punya iri hati dan kebencian tuh orang-orang seperti Anda, ya kan? Anda bukti Anda benci, ya, bukti Anda nggak suka tuh Anda bikin konten fitnah seperti ini. Anda mengata-ngatai Ustaz Sani Munir, Ustaz Zahina Nono dan lain-lain sebagainya. Itu ada kata-kata kan yang penghinaan yang sangat luar biasa dengan fitnah. Itu buktinya Anda benci. Ini sebenarnya yang benci itu adalah Anda. Yang iri itu adalah Anda gitu. Anda iri deh kan sama channel Media Channel gitu. Jadi intinya adalah Anda sebenarnya, kalau Anda nggak iri, ngapa Anda bikin konten seperti ini gitu? Ya, bikinlah konten yang mendidik. Terangkan Islam salah itu di mana, gitu. Bukan dengan mengatakan masuk ke pribadinya gitu. Apa urusannya masuk ke pribadi orang coba? Yang Anda bicarakan seharusnya agamanya, ya. Bahasan itu agamanya. Jangan masuk ke penghinaan pribadi orangnya, guys. Tapi iri hatinya gede banget. Mau benci kepada orang kafir, tetapi nggak mampu hidup tanpa barang-barang ciptaan orang kafir. Munafik banget. Kalau orang-orang kafir yang menciptakan barang-barang yang kamu pakai itu bodoh, kamu yang cuma bisanya ngoceh doang itu apaan? Kamu orang yang lebih bodoh daripada orang bodoh. Jadi ada orang tuh yang nggak semua orang pintar dalam segala hal, guys. Ada orang yang pintar di bidang kimia tapi bodoh di sejarah. Ada orang pintar di sejarah, bodoh di matematika gitu. Jadi nggak ada orang tuh yang menguasai semuanya gitu. Nah, orang yang pintar dalam hal lain, sains, itu belum tentu pintar di bidang agama. Orang yang pintar di bidang agama belum tentu pintar di bidang sains gitu. Nah, jadi ustadz-ustadz kami pun ya, ulama kami pun itu mengenai hukum itu beliau bertanya lagi mereka tuh pada para ahli. Contoh mengenai hukum rokok. Mereka menyimpulkan rokok itu sebagian ada yang bilang haram, ada yang bilang itu makruh. Mereka bukan bersandar pada istiadat mereka sendiri, tapi mereka menanyakan pendapat para ahli. Mereka ada melihat ternyata rokok itu membunuh, bisa membunuh, menyebabkan kehamilan dan kanker. Maka mereka vonis, kayak saya vonis rokok itu haram karena kita nggak boleh menyakiti diri sendiri, apalagi sampai membunuh diri kita sendiri, karena rokok itu katanya bisa membunuh. Saya berpegang pada istiadat dan saya lihat ahlinya ngomong, yaitu dokter yang mengatakan itu, dan saya pegang istiadat dari dokter. Lalu saya ambil sejak saya, setelah saya mendengar pendapat dokter, saya katakan rokok itu haram. Gitu guys. Jadi kita tuh nggak, jadi ulama sendiri pun nggak semuanya pintar di semua bidang. Ada mereka hanya pintar bidang agama gitu. Jadi guys, kepintaran seorang itu, bodoh pintar seorang itu bukan dalam segala hal ya. Ini salah yang perlu kita semua yang tidak mengerti dan tanpa lagi. Ya nggak ada untuk pintar semua hal. Jadi nggak ada orang yang tadi peneliti, kalau misalnya tuh pintar juga bidang agama, pintar bidang penelitiannya nggak semua begitu gitu kan. Ya, ada orang bidang yang pintar bidang tertentu, ada yang pintar bidang lain, ada juga bodoh bidang tertentu, ada juga bodoh bidang lain. Itu hal biasa yang tidak dimengerti oleh Tambaragi. Nabi kamu aja disuruh nanya kepada orang kafir kalau ragu. Nah, kita baca ya. Ini Tambaragi nggak ngerti nih tafsir ini. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan, ya kan, turunkan kepadamu. Jadi Nabi Muhammad ini kan mungkin ragu-ragu, benar nggak nih yang disampaikan malaikat Jibril ya dari Allah itu? Maka Allah suruh ya, tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu gitu. Nah, kitab sebelummu itu adalah hukum Taurat, Zabur, Injil, dan kita para nabi yang diturunkan sebelum Quran. Dari tanyakan kepada mereka, orang-orang yang membaca itu. Tentu bukan kitab sekarang ya, yang udah dirubah oleh tangan manusia. Itu yang dahulu, yang masih asli gitu, yang masih original. Ya, ada orang yang membaca itu. Nah, jadi ini karena gini, untuk menuntaskan keraguan Nabi Muhammad gitu, untuk lebih meyakinkan dia kalau ini agama bukan agama baru, ini agama yang sudah diturunkan dari sejak nenek moyang manusia pertama kali, Adam gitu, turun temurun sampai ke Abraham, Daud, Musa, Yesus, Muhammad. Ini Muhammad tuh hilang keraguannya kalau dia tuh bukan nabi satu-satunya, tapi adalah nabi penutup dari, saya lupa, sekitar 138.000 atau 143.000 atau 147.000 nabi dan rasul yang pernah diutus ke dunia, sejak Adam sampai Muhammad. Jadi beliau itu adalah nabi penutup. Untuk meyakinkan beliau, maka tanyakanlah pada orang yang membaca kitab sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan kitab para nabi gitu guys. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu,
maka janganlah sekali engkau masuk orang ragu. Jadi Allah menguatkan Nabi Muhammad dengan ini logis loh guys. Jadi Allah tuh ngajak Nabi Muhammad untuk berpikir gitu. Jadi Allah tuh nggak bilang kepada Nabi Muhammad tuh kamu percaya aja deh Muhammad gitu. Enggak. Ya Muhammad kamu percaya aja deh pada aku, enggak. Jadi dia Allah tuh nggak menjadikan dogma, tapi dia suruh Nabi Muhammad tuh untuk untuk membuktikan keraguan-raguannya, untuk menghilangkan keraguannya, untuk lebih meyakinkannya. Tanyakanlah kalau nggak percaya kepada orang yang baca kitab sebelummu, gitu loh guys. Jadi Allah tuh mengkasih argumentasi logis. Ini kita bisa belajar gitu. Sehingga ini kuat sekali, dalilnya kuat sekali. Ya, di Muhammad itu jadi terbukti Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang telah turun sebelumnya, gitu loh guys. Jadi, kalau Kaf Media Channel ini benar, kalau orang-orang kafir cuma bisa bertanya nggak bisa menjawab, berarti Kaf Media Channel ini lebih pintar daripada Allah. Karena Allah menyuruh Nabi bertanya kepada orang-orang yang cuma bisa bertanya nggak bisa menjawab. Allah bukan menyuruh Nabi bertanya itu karena Allah nggak tahu, bukan. Allah tahu. Cuma Nabi Muhammad itu diajarkan untuk berpikir logis. Kalau kamu kurang percaya, tanyakan kepada orang-orang yang baca kitab sebelum kamu gitu. Bukan Allah nggak tahu. Jadi gini, kayak guru misalnya. Misalnya guru nyampaikan nih. Ya, misalnya guru sampaikan misalnya kita merdeka tahun 11 Agustus 45. Kalau nggak percaya, kamu nggak percaya, ya kan tanyakan kepada orang-orang kakak kelasmu yang dulu pernah baca buku sejarah. Ya kan? Kalau kamu ragu-ragu dengan yang guru sampaikan ini gitu. Nah, guru tuh tahu, tapi tentu muridnya mungkin ragu. Makanya untuk meyakinkan muridnya, nggak percaya tanya aja. Jadi kan sang guru tuh memberikan argumentasi logis gitu. Jadi guru nggak bilang gini, tadi kamu percaya sama guru gitu. Enggak, gurunya merangsang muridnya untuk berpikir. Jadi muridnya yakin sama gurunya. Oh, guru gua bener kok. Gua cek ke kakak kelas benar, buku pelajaran sama. Yang sampaikan gurunya sama gitu. Di sekolah lain juga sama. Semuanya bilang Indonesia merdeka 12 Agustus 1945 guys. Jadi ini adalah soalnya orang yang ambil pelajaran tuh ngerti tentang ayat ini dan bukan malah menuduh Allah nggak tahu guys. Padahal dia sungguhnya nggak tahu tentang ayat ini gitu tafsirnya. Paham ya? Nah, saya pernah mengatakan pada video-video sebelumnya bahwa semua tuduhan yang dilontarkan oleh umat muslim disebabkan karena sebenarnya mereka sendiri yang begitu. Maksudnya begini, kenapa Kaf Media Channel ini melontarkan tuduhan bahwa bukti orang kafir bodoh adalah bisa bertanya tidak bisa menjawab? Karena sebenarnya orang Islam lah yang cuma bisa bertanya nggak bisa menjawab. Buktinya mana orang Islam cuma bisa bertanya tidak bisa menjawab? Buktinya ada di video yang berjudul Bukti Lagi Al-Quran Tidak Sempurna yang dibawa. Itu semua sudah jawab guys ya. Anda kalau mana cek di googling itu banyak yang jawab itu gitu. Ini cuman halu dari si Tambaragi. Dan jawabannya pun gampang. Contoh tadinya saya udah membantah dia. Dia nggak ngerti berapa ayat Quran gitu kan tafsirnya, tapi soal bahas Quran gitu. Jadi dia menunjukkan lagi di video Bukti Lagi Al-Quran Tidak Sempurna. Yang tidak sempurna itu kan Quran. Al-Quran sangat sempurna, paripurna. Yang nggak sempurna adalah cara berpikir logika Anda. Itu nggak sempurna, yang penuh kekurangan gitu. Penuh dengan ketidakpahaman. Makanya Anda tuh sebenarnya belajar dulu bagaimana berlogika, menafsir ayat Quran gitu. Itu tadi yang saya sampaikan tuh ayat sederhana loh guys. Ya. Tapi dia bisa menafsirkan keliru itu. Ini sangat luar biasa. Logikanya nggak masuk gitu guys. Bahkan oleh Dr. Sezat Salim. Dr. Sezat Salim ini orang Islam ya, dan dia melontarkan 13 pertanyaan. Ya, orang Islam sendiri pun ada kira karena tentang orang Islam tuh tahu segala. Enggak. Ada juga orang Islam tuh yang nggak ngerti apa-apa guys, ada. Contoh saya dulu juga waktu saya belajar Islam tuh dari kecil tuh paling tentang sejarah, tentang hal-hal yang belum kepada pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik gitu. Itu baru saya alami ketika saya bertamat sekolah. Itu baru saya mulai belajar tentang pengalaman yang selama ini yang belum terpikir itu saya tanyakan dan saya mengerti akhirnya ya kebenarannya, dan saya bandingkan dengan agama lain juga gitu. Jadi nggak dan nggak semua muslim seperti saya yang mau belajar gitu. Mereka cuma tahunya mungkin sholat, zakat, puasa, hukum Islam, tapi mereka nggak tahu mungkin purpose-nya atau ini bagaimana. Itu butuh kajian lagi. Makanya itu loh gunanya para ulama tuh membuat konten YouTube gitu. Ulama-ulama yang khusus tentang bahas
agama Islam. Kalau saya kan khusus kepentingan agama. Ulama itu membahas tentang Islam agar orang belajar mengkaji. Banyak pertanyaan tuh yang bisa dijawab dengan Islam dengan logis gitu kan. Bagi yang nggak paham, Anda bisa lihat ulama-ulama kita, dan mereka menjelaskan dengan sangat detail dan sangat bagus gitu, dan sangat logis sekali. Dan itu yang seharusnya didengarkan oleh tempat gini gitu. Bukan orang Muslim yang ngerti agama, ya kan, Islamnya, apalagi orang-orang munafik. Itu jelas mereka mereka karena ketidaktahuannya atau mungkin karena niatnya ingin mengajukan agama Islam gitu kan, mungkin mereka tidak selubung, makanya mereka membuat video-video yang gagal paham seperti itu, guys. Yang tidak bisa dijawab oleh para ulama muslim sejak zaman dahulu. Selain dengan jawaban takiyah, maki-maki, dan percaya buta. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Nah, makanya itu tadi jangan salah paham ya. Ustadz itu menyampaikan gini, di kecil kita dididik tentang fikih, tentang syariat, tapi kita tidak sampai pada pendalaman kajian ke situ. Kenapa syariat ini ada? Kenapa kok begini? Kenapa begitu? Pertanyaan kenapa tuh belum ada, guys. Hanya dikasih tahu sholat begini caranya, cara ngaji begini, cara zakat begini, hukum ini begini. Belum ada di situ diajarkan untuk pertanyaan-pertanyaan. Kenapa sih kita harus zakat? Kenapa sih kita harus sholat? Kenapa sih bla 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 gitu? Itu semua baru kita pelajari ketika kita dewasa. Dan itulah kita butuh kajian ustaz-ustaz kita, itu ulama-ulama kita yang menyampaikan itu. Jadi guys, itu masuk di ustaz tadi itu. Ayo kita belajar mengkaji. Karena kalau Islam itu meluas gitu, ilmunya nggak sempit. Semua hal dalam Islam itu bisa dijelaskan. Nggak ada dalam Islam itu yang nggak bisa dijelaskan. Semuanya bisa dijelaskan. Makanya kita butuh kajian, butuh mengkaji dari para ulama. Mereka menyampaikan ilmu kehidupan segala macamnya. Gitu. Jadi nggak ada dalam Islam itu yang nggak bisa dijawab gitu guys. Kecuali tentang zat Allah itu yang nggak bisa dijawab. Ya, tentang zat Allah khusus, karena kayak kita nggak sampai pengetahuan kita, beliau berikan, Allah tidak berikan kita pengetahuan tentang dirinya, tentang zatnya, guys. Kita hanya kasih tahu ciri-cirinya, tapi tidak tentang zatnya itu sendiri gitu. Nah, saya sudah menaruh link video itu di bawah video ini, dan kita lihat apakah Kauf Media Channel bisa menjawab 13 pertanyaan dari Dr. Sezat Salim. Ingat ya, yang bertanya di video itu adalah orang Islam, bukan orang kafir. Iya, orang Islam juga nggak semuanya pintar, itu masalahnya. Nggak semua juga paham. Makanya dia bertanya bertanya terhadap beliau nggak ngerti. Kalau beliau tahu dan ngerti, beliau seringnya nggak bertanya, guys. Sezat Salim itu orang Islam. Dan kita lihat apakah Kauf Media Channel mampu menjawab 13 pertanyaan itu tanpa dusta, tanpa maki-makian, dan tanpa disuruh percaya buta. Saya cukup yakin jawabannya sama persis dengan komentar-komentar teman-teman muslim lainnya yang ada di channel ini. Gali dusta, tutup dusta, untuk menutupi kepercayaan buta dan dikasih bumbu maki-makian. Mana berani Kauf Media Channel ini berkata jujur. Berkata Al-Quran pada zaman Muhammad berbeda dengan Al-Quran versi Hafs yang ada sekarang, walaupun buktinya ada di depan mata. Paling jurus yang dipakai oleh Kauf Media Channel untuk menjawab sama seperti channel muslim lainnya, jurus maling teriak maling. Cuma bungkusnya aja lebih menarik daripada gigisan Ihu Munir. Gini, mengenai versi Quran ya, ini ada pemberitaan yang salah, guys. Ini sudah sampaikan Ustaz Hidayat. Jadi gini ceritanya. Waktu itu adalah peneliti yang menemukan manuskrip tertua di mana saya lupa, di Syria atau di Yaman waktu itu. Dia menemukan manuskrip tertua itu. Mereka ini mengkaji, para pakar ya, bukan muslim tapi non muslim mengkaji itu, ya kan. Mereka mengkaji dan mereka menemukan ya, kalau itu tuh hasil kajian mereka tuh diposting oleh salah satu media di Amerika kalau saya nggak salah ya. Itu medianya yang terbit bulanan. Di situ mereka mengatakan hal sebaliknya gitu. Lalu ketika orang-orang yang membaca itu masih ke mereka, ternyata mereka bilang enggak, itu media itu salah memberitakan. Mereka memberikan klarifikasi dan mereka mengatakan sebenarnya tidak ada yang berubah, tidak berubah dari teks Quran itu sendiri, yang berubah adalah susunannya. Jadi gini ceritanya guys, Quran itu ditemukan itu waktu itu kan gini, Nabi kan menyampaikan firman Allah itu kan belum beraturan ya, nggak seperti yang Quran yang kita baca sekarang ini. Nabi bukan mulai mengucapkan Al-Fatihah lalu terus ke Al-Baqarah dan selanjutnya, enggak.
Nabi menyampaikan firman itu nggak beraturan. Nah, sahabat menghafal itu. Lalu turunlah wahyu dari Allah untuk membuat susunan yang sekarang ini. Lalu Nabi perintahkan pada sahabat untuk menulis yang seperti ini gitu, susunannya gitu. Makanya kalau ada perbedaan dari itu, yang ada itu susunannya. Dari manuskrip ya, manuskrip tertua itu susunannya, susunan surah-surahnya, bukan teksnya. Teksnya sama. Kenapa? Karena dia hafal. Sesuatu yang dihafal nggak mungkin miss. Apalagi yang menghafal bukan satu dua orang, tapi rame para sahabat dan para umat Islam yang menghafalnya dari dulu sampai sekarang gitu. Yang nggak hafalan nggak berubah. Gitu. Kalau berubah tentu error hafalannya guys. Ya, karena hafalan tuh harus sama persis. Itu anda hafal Pancasila. Kalau ada dapat Pancasila yang mulai di sisi kelima diubah susunannya, tetap akan bisa anda hafal. Misalnya saya bacakan Pancasila, ya kan? Saya nggak sebut silanya nih, lalu saya sebut langsung Persatuan Indonesia. Padahal yang pertama kan Ketuhanan Maha Esa, itu nggak masalah. Saya hafal lima-limanya, cuma susunan beda. Nah, ketika diubah susunannya, Allah memberikan firman, ubah susunan benar seperti ini, disusun dari yang firman yang tidak bersusun itu, susunan bersusun itu menjadi suatu susunan yang indah guys, gitu. Jadi hafalan teksnya tetap sama, yang berubah hanya susunannya guys. Nah itu dicatat juga, ingat, bukan hanya didapat, lebih catat gitu. Dan ini beda metode dengan Alkitab, yang mana saya sudah pernah sampaikan di video sebelumnya ya. Anda bisa tonton, saya nggak menghilang sini. Intinya di situ dia metodenya nggak dihafal gitu, dan bahkan dicatat bukan pada zaman Yesus, tapi 30 tahun sampai 60 tahun sesudahnya oleh orang-orang yang tentu, kalau itu memang murid Yesus, itu adalah orang-orang yang sudah berumur lanjut 60 sampai 90 tahun. Dan mereka mengingat menulis itu berdasarkan ingatan mereka apa jadi 30 sampai 60 tahun lampau ya, apa yang diucapkan Yesus, apa yang kejadian saat itu mereka tulis, sehingga dengan orang yang sudah tua itu berumur lanjut, mungkin kemudian pikun, lalu mereka coba mengingat, missnya tentu peluangnya banyak guys. Makanya antara penulis itu beda versi. Ada yang mengatakan kayak Yudas itu matinya karena gantung diri. Ada lagi yang kisah Rasul mengatakan dia mati jatuh terlungkup dengan perut terburai. Jadi itu pun ada versi cara meninggal Yudas gitu. Itu membuktikan kalau ingatan tuh bisa salah. Saya aja guys pernah mengalami ya, sedikit cerita. Saya pernah cerita sih di video sebelumnya gitu, video sebelumnya. Saya pernah jadi saksi gitu kan, jadi saksi atas kejadian yang menimpa teman saya. Teman saya ini kan pelakor, cewek, pelakor kan. Jadi dia tuh diserang di tempat kerja kami itu, diserang dia sama dua orang wanita, kakak beradik, satu laki-laki ini abang si ratu wanita ini. Wanita ini adalah istri dari suami yang selingkuh sama si pelakor teman saya ini. Jadi di situ kejadiannya teman saya ini dihajar, rambut digunting, ditarik, dijambak, saya nggak tahu, saya lupa namanya siapa kejadiannya. Pas saya lihat langsung di situ. Ketika saksian itu saya ragu-ragu. Apakah dia ditendang, dipijak? Saya ragu pak. Nggak bisa ragu kata bapak polisi itu kan. Kamu harus bilang iya apa tidak. Saya takut bilang iya, nanti kalau benar itu, ya kan. Berarti kalau misalnya itu salah, ya berarti kan saya merugikan si pelaku yang menghajar teman saya ini, yang pelakor ini. Kalau saya bilang tidak, seandainya itu terjadi, maka saya merugikan teman saya yang pelakor ini. Makanya saya bingung jawab apa. Nah itu saya bisa lupa guys. Kejadiannya baru sekitar berapa hari sebelumnya. Itu apalagi ini kejadian 30 tahun, 60 tahun lampau, bisa banyak misalnya guys. Ingat ya, Kaf Media Channel yang menuduh orang kafir cuma bisa bertanya, tidak bisa menjawab. Saya cuma memberikan bukti bahwa sebenarnya orang Islam lah yang bisa bertanya, tidak bisa menjawab. Tuh Dr. Zezat Salim. Dan nabinya pun disuruh bertanya kepada orang kafir oleh Allah. Enggak. Itu bukan orang kafir ya. Yang ahli kitab dahulu itu bukan orang kafir guys ya. Sekali lagi bukan orang kafir. Mereka adalah pengikut Yesus yang asli gitu. Ya kan? Jadi saya lihat sebelum Nabi Muhammad itu melakukanlah ajarannya Yesus. Ya, ketika datang syariat Nabi Muhammad itu nggak berlaku lagi. Di waktu itu ketika Nabi Muhammad itu bertanya kepada para kitab, itu ajaran Yesus masih berlaku gitu kan. Nah itu yang dipahami oleh, jadi mereka jadi mereka itu sekali lagi bukan orang kafir. Beda dengan yang ahli kitab sekarang, mereka bukan ahli kitab karena kitabnya sudah diubah oleh tangan manusia. Jadi bedakan ya, ahli kitab dahulu yang itu bukan kafir, mereka tetap muslim ya, muslim yang memakai kitab dari Nabi Isa yaitu Injil dan kitab Nabi sebelumnya gitu. Jadi mereka bukan kafir sekali lagi guys. Jadi Pak Sanihu Munir, Insan Moko Ginta, Irene Handono, Salam Akal Sehat, Islam Care, Mualaf Channel, dan teman-teman YouTuber Muslim lainnya
Cobalah belajar cara membungkus omong kosong kalian seperti Kaf Media Channel ini. Belajarlah video editing sedikit, karena kenyataannya berdasarkan data, wajah kalian gak laku. Kalian malulah dikit, udah tampil wajah begitu lama masih gak laku-laku. Kalah dari Kaf Media Channel yang gak tampil wajah. Ya makanya tempat lagi pun tampil wajah gini guys. Masalahnya gini, kita tuh perlu punya youtuber punya gaya masing-masing. Saya punya gaya padanya. Saya nggak bisa ngedit-ngedit seperti itu. Jadi saya ya udah, karena bagi saya ini dakwah, ya saya sampaikan padanya. Saya nggak pakai konsep, nggak pakai teks, semua yang ada di kepala saya curahkan di konten-konten saya. Saya adalah youtuber yang alami gitu. Jadi tiap orang punya gaya masing-masing gitu. Nah, tambah lagi mungkin dia karena dia melakukan fitnah luar biasa, caci maki, dia menyembunyikan identitasnya, takut wajahnya dicari orang gitu. Karena berbahaya, video-video dia ini berbahaya guys. Karena berisi caci maki, fitnahan itu kan, hinaan. Ini berbahaya video dia. Maka dia berlindung di balik itu. Sehingga dia takut menampakkan wajahnya, karena dia takut dicari orang gitu. Karena dia tentu video dia ini membuat orang kesal gitu. Kenapa kok menghina? Kan banyak dihina dia di sini nih, gitu kan. Mengatakan menfitnah macam-macam gitu. Memisahkan raja, menceraikan orang lah segala macam, itu kan penghinaan yang kasar guys. Menamakan orang dengan binatang lah gitu kan. Jadi bisa aja video dia tuh memancing kemana orang. Video saya juga memancing kemana orang, tapi saya nggak ngomong kasar, saya nggak ngomong fitnah, saya nggak ngomong kasar, saya ngomongnya santun, saya ngomongnya berdasarkan logika gitu. Dan saya tidak jadi kalau saya misalnya ada yang marah itu wajar gitu kan. Semua orang bikin, bahkan orang baik pun ya, Nabi Muhammad pun dimarahin orang gitu, Yesus pun dimarahin orang. Jadi intinya adalah marah yang bagaimana dulu. Nah, kemarahan yang didapat apalagi nih, kemarahan yang luar biasa dari orang-orang. Makanya dia harus berlindung di balik kartun tokoh wajah kartun itu guys. Kalau tidak, saya termasuk youtuber yang bertanggung jawab. Apa yang saya sampaikan harus bisa saya tunjukkan di hadapan Allah SWT. Makanya saya mau berlindung di balik akun itu guys. Saya harus tampilkan saya padanya gitu. Oh iya, ngomong-ngomong tentang tidak tampil wajah, menurut komentar-komentar teman-teman muslim yang ada di channel ini, tidak tampil wajah itu artinya pengecut. Jadi, menurut komentar-komentar teman-teman yang muslim, admin channel Kaf Media Channel ini adalah seorang pengecut karena dia tidak tampil wajah. Beda, kalau Kaf Media Channel itu nggak pakai mereka ini tidak melakukan hal seperti tanpa lagi, melakukan hal-hal yang kata-kata kasar gitu kan, kata-kata yang ya sampai seperti ini menghina, enggak. Jadi intinya adalah beda Kaf Media Channel dengan tanpa lagi. Tetapi sebagai sesama channel pengecut yang tidak menampilkan wajah, saya mau menghibur Kaf Media Channel sedikit ya. Bro, Muhammad dan Allah juga tidak menampilkan wajah. Bahkan menurut Al-Quran surah 68 ayat 42, Allah cuma akan menyingkapkan betisnya. Nah, katanya Kaf Media Channel ini bukan kalian. Tante nih dia salah terus nih guys. Muhammad dan Allah juga tidak menampilkan wajah. Bahkan menurut Al-Quran surah 68 ayat 42, Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Ini bukan betis Allah disingkapkan guys ya, karena Allah tuh nggak sama dengan apapun gitu. Ini pada hari ketika betis disingkapkan, ini adalah perumpamaan. Jadi pada hari itu seakan-akan betis disingkapkan, bukan betis beneran disingkapkan guys, itu loh ya kan. Nah, satu lagi mengenai kenapa Allah dan Muhammad itu tidak digambarkan ya, tidak ada tidak dia cuma dikasih tahu ciri-cirinya aja. Allah itu adalah gak ada satupun yang sama serupa dan sebanding dengan dia, dan itu pun ada di Alkitab gitu kan. Jadi Allah itu sama sekali gak ada yang sama guys dengan dia, serupa atau sebanding dengan dia gitu. Nah, Muhammad dikasih tahu ciri-cirinya di Quran gitu. Nah, cuman kenapa ditampilkan? Anda bayangkan kalau Allah atau Muhammad itu ditampilkan dalam bentuk patung gitu kan. Ada tahu, dia kitab sendiri dilarang membuat patung, haram membuat patung gitu, apalagi sampai menyembahnya. Itu ada ayat di Alkitab mengatakan itu. Nah, dan kalaupun dibuat patung ya, itu nanti akan jadi penghinaan kepada Tuhan. Anda tahu, Yesus itu kan dituhankan oleh umat Kristen. Anda tahu banyak sekali kejadian patung Yesus itu jatuh ketika dia arah, pecah, berkeping, ada yang patung Yesus samar petir gitu guys, ya kan.
Nah, dan bahkan ada lagi patung Yesus dicium gitu kan, dicium-cium gitu. Bahkan ya ini adalah dilakukan nggak sepantasnya. Masa si Tuhan diperlakukan seperti itu gitu. Ya. Eh, apa di kitab sih dikatakan ya, janganlah kamu membuat janganlah buat bagimu patung yang menyerupai apapun yang baik yang ada di langit, atas langit, di bawah bumi maupun di bawah air, apalagi sujud menyembahnya. Jadi membuat patungnya nggak boleh, apalagi sujud menyembahnya. Nah itu makanya dihindari, membuat patung itu dihindari gitu kan. Atau Anda bayangkan ya, Yesus itu banyak sekali, kalau Anda ketik Yesus di Google itu banyak sekali wajah Yesus. Ada yang negro, ada yang blond, ada yang bule, ada yang rambutnya pirang, ada yang rambutnya keriting, rambutnya hitam, coklat segala macamnya, kulitnya hitam, ada kulitnya putih, merah dan macamnya. Jadi coba ditanya deh kepada orang Kristen satu orang aja, yang mana di antara foto segala itu foto Yesus, mereka nggak mampu jawab gitu. Nah jadi itu kacaunya, kenapa kalau tokoh itu digambarkan, dibuat patung apalagi bisa nanti terhina gitu guys. Nah, jadi kalau Nabi Muhammad dan Allah kan dihina memang, tapi nggak sampai dijadikan sampai kayak itu. Coba bayangkan ada patung Allah gitu lalu diarak lalu jatuh pecah gitu, atau patung Allah sama petir, itu bagaimana? Saya sebagai orang agama kan, kok Allah jadikan patung, terus patungnya kok gampang sambar petir gitu, kok patung Tuhan kok gampang sambar petir dan hancur gitu guys, kok patung Tuhan tuh diangkat, diarak, jatuh, pecah gitu. Ini kan patung Tuhan gitu, akan jadi nanti akan melawan logika gitu. Makanya kenapa Allah tidak melarang kita untuk mempresentasikan wajah, karena dia nggak punya wajah ya, bukan punya wajah dalam artian dia tuh nggak sama. Jadi kita nggak bisa katakan Allah itu punya wajah, tidak, karena kita pengetahuan tentang Allah itu terbatas. Dia adalah zat yang tidak sama, serupa, sebanding dengan apapun yang pernah kita lihat. Anda bayangkan bulan itu bukan Allah, Anda bayangkan langit itu bukan Allah. Allah itu nggak sama dengan apapun yang pernah lihat di dunia ini guys. Makanya nggak bisa digambarkan gitu. Nabi Muhammad itu bisa digambarkan, hasilnya ada, tapi haram untuk dilakukan karena nanti tahunya dihina. Ada bayangkan ya, kalau Nabi Muhammad itu ada fotonya lalu orang buat gambar-gambar kumis segala macam, itu kan berbahaya. Itu itu kan gampang terhina gitu. Makanya itu kenapa posisi Nabi Muhammad dan Allah itu sangat suci, nggak bisa sentuh guys, karena nggak ada presentasinya gitu, sehingga orang paling menghina bisa dengan kata-kata. Nabi Muhammad itu misalnya bila kawin, dan sebatas itu. Tapi kalau ada fotonya, ada patungnya, orang bisa banting, bisa pecahkan gitu. Sama waktu waktu itu, ingat kejadian Ibrahim pernah waktu itu guys, ada orang dia masuk ke dalam tempat penyembahan berhala orang kafir. Di situ dia menghancurkan semua patung-patung itu, dan dia sisakan patung lebih besar, dan dia kasih kapak yang digunakan untuk menghancurkan patung itu, dan diletakkannya di tangan sang patung gitu. Kan ini patung Tuhan loh ya, patung yang disembah oleh orang-orang kafir itu, orang-orang yang syirik, yang orang-orang pagan itu kan. Lalu mereka bertanya, ini siapa yang menghancurkan Tuhan kita ini, ya kan? Katanya dia bertanya kata Musa. Mereka curiga sama Musa kan, Musa dibawa ke situ, lalu Musa katakan, ya kamu tanyalah, itu yang sama patung paling besar tuh, lihat tuh dia memegang kapak. Ya tanya sama dia, kan dia yang hancur sendiri, ya kan? Jangan-jangan dia melakukannya, kata Musa. Musa ngomongnya bukan dia nggak paham, dia menyindir gitu. Dia justru paham sekali. Dia menyindir orang-orang kafir ini, kalau patung itu nggak bisa buat apa-apa. Apa jawaban mereka, ya kan? Kamu gila ya Musa, Ibrahim. Itu jelas-jelas patung itu nggak bisa buat apa-apa. Mungkin patung besar itu menghancurkan yang patung kecil. Kata Musa, nah kalian tahu seperti itu, tapi kenapa kalian menyembah dia, menuhankan mereka gitu. Jadi logika itu langsung dikemukakan oleh kepintaran Nabi Ibrahim. Tapi mereka masih nggak sadar-sadar juga guys gitu. Sama seperti orang-orang ini, ya kan? Kenapa kok Tuhan dipatungkan? Dikasih alasan mereka nggak terima gitu kan? Kenapa Tuhan itu mereka karena ketidakpahamannya mereka menuduh, apa sih Islam tuh nggak ada patung, nggak ada perwujudan dari Allah dan Muhammad. Ya karena nanti seperti itu, ya kan bisa jadi seperti yang Ibrahim lakukan itu gitu. Jadinya Tuhan itu jadi tidak berharga lagi. Ada Tuhan nanti disambar petir lah, jatuh ketika dia arak lah, fotonya nanti gambarnya dicoret-coret lah kan, atau dibakar lah. Makanya tidak ada representasi Muhammad dan Allah. Ya, makanya mereka cuma bisa dihina sebatas lisan, nggak bisa dihina dalam bentuk objek guys. Itulah kelebihannya gitu. Allah cuma akan menyingkapkan betisnya. Nah, katanya
Kaf Media Channel ini bukan kaleng-kaleng yang cuma bisa bertanya nggak bisa menjawab. Mungkin dia bisa menjawab pertanyaan teman-teman muslim yang tidak sepantasnya saya yang jawab. Karena Allah bukan Tuhan saya. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah tidak menampilkan wajah, cuma menampilkan betis? Apakah dia malu? Atau apakah dia takut? Atau apa? Itu udah saya sampaikan. Semuanya binasa, yang tinggal wajahnya. Jadi Tuhan tuh macam Angry Bird lah. Kenapa Allah... Itu wajah dalam arti kiasan guys ya. Wajah Allah itu bukan seperti wajah manusia. Itu kayak tangan Allah itu bukan tangan manusia. Dia tuh itu analogi. Kalau Allah tuh biar manusia terpaham, oh Allah melakukan seperti ini gitu. Makanya kenapa misalnya kita pengen menunjukkan keceriaan, kita menunjukkan marah, emosi dengan wajah, kita menunjukkan aksi dengan tangan. Itu maksudnya seperti itu guys. Itu bahasa tingkat tinggi yang dipahami oleh sama lagi. Dia ngira Allah tuh punya wajah dan tangan. Nggak seperti itu guys. Itu jadi karena zat Allah itu adalah unik. Karena dikatakan di Alkitab tuh nggak ada yang sama serupa sebanding dengannya, ya unik gitu. Jadi nggak bisa bandingkan dengan apapun itu. Dengan orang yang punya tangan, orang yang punya wajah enggak. Di wajah dan tangan sini maksudnya adalah kata-kata perumpamaan untuk kiasan agar manusia mengerti karena dibawakan ke diri mereka gitu guys. Allah punya betis seperti makhluk. Betis Allah siapa yang ciptakan? Betis Allah itu ada satu atau ada dua? Kalau ada dua, apakah keduanya adalah betis kanan seperti tangan Allah yang dua-duanya adalah tangan kanan? Setahu saya sih, jawaban klasik yang diberikan kepada teman-teman muslim oleh para ustadz adalah omelan sambil pura-pura tahu ditambah dengan caci maki. Terus saya sampaikan Allah itu nggak sama sebanding serupa dengan apapun gitu. Jadi nggak sama. Kalau Anda katakan punya betis berarti Allah sama dong. Makanya itu berarti bukan seperti itu Allah gitu. Nah itu ayat-ayatnya di Alkitab ada gitu. Makanya tambah lagi pun ada sebaca kitabnya. Lalu kenapa dia malah menyamakan Allah dengan Yesus gitu, atau menyamakan Yesus dengan Allah yang nggak sama tadi guys. Yesus sama kan dengan manusia, dia makan, minum, tidur gitu kan, bisa dipukul, bisa dibunuh gitu. Nah, jadi sekali lagi ya apa namanya, jadi konteksnya itu adalah Allah tidak ada yang sama serupa sebanding dengannya. Jadi nggak bisa ada katakan dia punya betis, tanyakan dia punya betis apa kanan kiri, itu nggak masuk akal. Jadi pertanyaannya Anda sudah tahu itu di luar konteks itu guys, itu di luar teks itu. Sampai orang bilang gini, apa ya? Apalah misalnya ada benda, suatu benda, nih ada orang, saya tanya misalnya, kalau saya pernah melihat sesuatu misalnya, ya kan? Lalu seorang tanya, kamu apa melihat bro? Pokoknya nggak ada yang pernah aku nampak buah misalnya buah. Pokoknya aku nampak buah. Buahnya apa bro? Buahnya tuh nggak ada yang pernah aku lihat di kota ini. Tadi dia nggak tahu tuh nama buahnya apa. Apakah dia kata orang punya bulu? Saya bingung jawabnya, gitu kan? Karena saya nggak pernah melihat itu sebelumnya, gitu. Dan itu memang itu kan lagi pernah lihat. Apalagi Allah yang nggak pernah lihat sama sekali. Gimana tahu gambarnya coba? Kan? Nah, yang belas dikatakan dia nggak ada yang sama serupa sebanding dengan dia. Jadi jangan Anda menyamakan dia dengan apapun, serupai dia dengan apapun, apalagi dengan kita, betis kita, apa tangan kita. Ini bukan jawabannya ngaco, pertanyaan yang ngaco guys. Atau ditakwil, Allah punya betis bukan berarti Allah punya betis. Allah punya dua tangan kanan bukan berarti Allah punya dua tangan kanan. Allah punya wajah bukan berarti Allah punya wajah. Itu zat Allah yang tidak boleh dipertanyakan. Kalau dipertanyakan itu bid'ah. Atau jawab. Iya, katakan ayatnya ada di kitab saya katakan tadi. Tidak ada yang sama serupa sebandingkan Allah. Lalu dengan Allah, lalu ada menyamakan, merupakan sebandingkan Allah dengan apa? Dengan betis tadi, dengan tangan kanan tadi, dengan wajah tadi? Enggak kan? Makanya Anda terus paham kitab Anda sendiri. Ya, pahami konteksnya, pahami teksnya, sehingga Anda tidak gagal paham dengan jawaban para ulama kami gitu guys. Banyak hanya Tuhan yang tahu. Dalam kurung, menipu diri sendiri. Nggak tahu tapi pura-pura tahu. Bisanya cuma jawab bukan begini, bukan begitu, bukan begini, bukan begitu. Lalu mengeluarkan jurus mengalihkan perhatian dengan loncat ke pertanyaan lain. Lalu menunjuk orang lain sambil berkata, tuh si itu nggak bisa jawab juga. Atau mungkin cara jawabnya ikutin cara Muhammad sekalian. Keluarin pedang, langsung bacok. Selesai kan? Loh, Muhammad nggak pernah melakukan ini guys, ya nggak pernah melakukan hal ini. Ini kan fitnah luar biasa. Ini fitnah luar biasa. Nabi Muhammad membaca orang itu. Nabi Muhammad nggak pernah baca orang guys, ya nggak pernah.
Ya, jadi ini jelas fitnah luar biasa. Ini bahaya loh fitnah ini. Ini nih apa namanya, hal sangat berbahaya kalau kita terus biarkan gitu, ya kan? Ini berbahaya sekali. Nah, supaya teman-teman tidak salah paham, saya mau menjelaskan bahwa betis Allah itu bukan pertanyaan dari saya ya. Saya tidak tertarik dengan jawaban dari teman-teman. Saya udah tahu jawaban dari Muslim seperti Kaf Media Channel ini, cuman itu aja. Kristen nggak butuh bertanya kepada Muslim dan nggak butuh jawaban dari Muslim. Ya, kadang nggak mau tahu. Ini sama kayak saya dahulu. Saya dahulu Muslim dari kecil ya, tapi saya nggak pernah bertanya tentang agama lain. Saya nggak pernah bertanya siapa itu Yesus. Saya nggak bertanya tentang Alkitab. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Iman saya nggak kuat. Saya akui dahulu pasti ketika saya SMA ke bawah itu iman saya belum kuat, guys. Saya memang merasa beriman, tapi iman saya itu nggak sempurna. Sama kayak gini contohnya. Ada mobil-mobil nih, 4 mobil ada pilihan, tapi Anda tidak coba semuanya, Anda tidak lihat semuanya, Anda hanya datang ke satu dealer, misalnya dealer Toyota, Anda datang ke dealer lain, Daihatsu, Nissan dan semacamnya, lalu Anda ambil mobil itu. Anda mungkin ada beriman, ada yang percaya mobil ini bagus, tapi pasti ada keraguan, karena Anda belum bandingkan dengan mobil lainnya. Nah, iman yang benar adalah Anda bandingkan. Anda datang ke dealer Toyota, dealer Nissan, dealer Daihatsu, Anda bandingkan keempatnya, baru Anda ambil keputusan. Itu baru iman yang benar, itu percaya yang benar. Ketika Anda beli mobil itu Anda sudah pilihan Anda yang terbaik, karena Anda sudah mengkaji semuanya. Nah, kalau tempat lagi nggak mau bertanya tentang Islam, nggak mau tahu tentang Islam, ya dia selamanya akan tersesat seperti ini. Dia akan menuduh Islam, memfitnah Islam sana sini. Makanya beda. Oh, saya dan para ulama tadi, ustaz kita tadi itu mengkaji Alkitab dan mempertanyakan tentang Alkitab lagi. Maka mereka paham, mereka beriman sempurna, mereka mengkaji semuanya, mereka belajar ilmu pendidikan agama, sehingga mereka cerdas. Apalagi tidak akan pernah cerdas kalau dia tidak mau tahu tentang Al-Quran, tidak mau mempertanyakan, cuek-cuek saja, akhirnya dia tidak pernah mendapatkan ilmu itu, guys. Karena ilmu itu mahal harganya. Muslim dan Muhammadlah yang butuh bertanya kepada orang-orang Kristen. Dan kalau kamu mencoba membantah... Bukan. Muhammad itu bukan disuruh bertanya pada orang Kristen, tidak. Tapi kepada umat Islam yang membaca Taurat, Zabur, Injil. Yang diturunkan kepada kepada nabi-nabi Islam, ya, Yesus, Musa, sebelum Nabi Muhammad, gitu, guys. Hal ini, kamu hanya menipu dirimu sendiri. Jadi, kalau admin Kaf Media Channel melihat video ini, nggak usah respon video ini ya. Karena kamu cuma tipikal muslim yang percaya buta kepada kebohongan. Dan kamu cuma menggunakan otak kamu untuk mencari akal-akalan, untuk menutupi kebohongan yang diajarkan kepada kamu. Kamu takut untuk menerima kenyataan bahwa apa yang diajarkan kepada kamu itu adalah kebohongan. Cobalah Kaf Media Channel. Bagaimana bisa dia mengatakan ajaran Islam itu kebohongan? Dia aja nggak mau tahu, nggak mau bertanya, gitu kan? Ini sama kayak orang ini gini, guys. Dia nggak tahu tentang karate, nggak mau bertanya apa itu karate, nggak mau tahu cuek dengan karate, tiba-tiba mengatakan karate itu nggak berguna, gitu. Ini kan salah besar. Kalau kita misalnya saya seorang karate, tapi saya ngerti karate, saya belajar taekwondo, belajar yang lain, saya tahu kelebihan karate. Karena saya sudah bandingkan gitu, sehingga ketika dikatakan saya bohong, nggak mungkin, saya ngerti semuanya kok. Tapi kalau dia nuduh orang Islam itu bohong, ya, kalau dia nggak ngerti Islam, berarti dialah yang sedang berbohong, gitu, guys. Oh, kalau kamu memang bukan orang yang cuma bisa bertanya nggak bisa menjawab, coba kamu beranikan diri menjawab pertanyaan-pertanyaan ini untuk diri kamu sendiri. Bagaimana jika semua yang kamu percaya selama ini adalah kebohongan? Bagaimana jika Muhammad bukan nabi? Bagaimana jika Al-Quran bukan wahyu dari Tuhan? Kasihan saya melihat orang-orang seperti kamu itu, yang sejak kecil sudah ditanamkan kebencian kepada orang-orang yang bahkan kamu tidak kenal. Justru kamulah yang mengajarkan kebencian kepada orang yang tidak kamu kenal. Kamu buat video penghinaan, gitu kan, konten penghinaan, menghina orangnya, umatnya, menghina agamanya, kitab sucinya, nabinya, gitu kan. Kamulah yang sebenarnya sedang mengajarkan ajaran kebencian, bukan kami. Kami hanya berdakwah. Jadi saat ini, saya sebagai salah satu orang kafir yang kamu benci itu, mau berkata kepada kamu, bahwa saya mengampuni kamu, karena kamu tidak tahu apa yang kamu perbuat.
Ya mengampuni apanya, mengampuni dengan menghina gitu. Ada nggak sih orang saya mengampuni kamu tapi dihina gitu? Enggak. Dia inilah orang munafik sebenarnya. Tadi dia tuduh kita munafik kan? Nah dia munafik. Kenapa? Dia mengatakan saya maafkan kamu semua ya. Apanya maafkan dengan menghina itu coba? Menghina Ustaz Saiful Munir, menghina lainnya semua gitu. Sesungguhnya dialah yang melakukan penghinaan dan dia munafik. Ya, dia mengaku memaafkan tapi mulutnya penuh dengan hinaan. Nah, ini bukan memaafkan namanya. Ini adalah sama kayak munafik lah ya. Apa yang diucapkan nggak sesuai dengan perbuatan guys. Oke, begitu aja review saya terhadap Kaf Media Channel. Sebagai sesama YouTuber, saya ingin mengucapkan selamat atas prestasinya. Semoga semakin banyak subscribersnya. Dan semoga YouTuber-YouTuber lain, baik yang Kristen dan Islam, juga bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Yesus Kristus penguasa saya, memberkati kita semua. Yesusnya nggak berkuasa atas dirinya sendiri guys ya. Dia berkata kehendak aku bukan dariku tapi atas yang mengutusku gitu. Jadi Yesus pun tidak berkuasa atas segalanya. Bahkan dia nggak berkuasa menghindari bulian dan lemparan batu serta dan segala macam. Kalau versi kita sendiri bahkan disalib kan, dan mudah menghindari itu. Itu berarti kan dia bukan penguasa siapa-siapa. Bahkan untuk menguasai diri sendiri pun dia nggak mampu guys. Oke, itu membuktikan dia bukan Tuhan. Oke, ya mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.